Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gifai Rahman. Eh, Tujuannya dibuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Neuro Linguistic Programming atau NLP, yaitu tugas keduanya. Di mana tugas sebelumnya saya membangun mesin terjemahan atau penerjemah Inggris ke Indonesia menggunakan metode konvensional atau machine learning klasik. Dan sekarang untuk yang bagian keduanya, eh, saya akan membangun mesin penerjemahan Inggris ke Indonesia menggunakan eh, transformer dengan melakukan fine tuning. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Latar belakang dan tujuannya dari dibangunnya mesin penerjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan kembali bahwa mesin penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yaitu mampu menerjemahkan kata atau kalimat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi saya perlu memperkenalkan dulu NMT atau Neural Machine Translation. Itu adalah pendekatan penerjemahan mesin yang menggunakan jaringan syarat untuk di mana dia dapat memprediksi kemungkinan urutan kata. Jadi terus tujuannya yaitu dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi. Misal sebelumnya sudah dijelaskan kalau model penerjemah yang konvensional yang sebelum-sebelumnya itu, apalagi yang terakhir kali yang saya buat, bagian pertama memiliki akurasi yang kurang bagus atau rendah untuk akurasinya, dan dengan harapan dibuatnya dengan metode transformer ini akurasinya bisa meningkat. Eh, Selain itu, ada pun keterbatasan sumber daya komputasi jika melatih pakai model dari nol atau training from scratch. Jadi diharapkan dengan melakukan fine tuning, model dapat menspesifikasi atau mahir menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, next. Ini adalah poin pre-trained, yaitu analoginya di mana kita melatih model transformer ini bukan berarti kita langsung melatihnya dari nol. Kita menggunakan model yang telah jadi dan kita melatih ulang dengan wawasan atau data yang kita miliki. Misalkan mahasiswa yang telah lulus kuliah, eh, dia masuk dalam sebuah perusahaan dengan wawasan yang telah dia miliki di kuliah, dia belajar kembali apa yang perlu dia pelajari di dalam perusahaan itu untuk beradaptasi atau untuk bisa eh, menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Contoh model yang digunakan untuk mesin penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ini adalah misalnya Indober, ya Indober yang akan saya pakai. Adapun Bear, adapun juga Keep5 dan Marian MT. Tapi saya pakai Indober. Oke, next. Bagian pemrosesan datanya ada pembersihan data. Bagian pembersihan data ini dia melakukan data cleaning dan normalisasi teks agar model dapat belajar dan mudah dilatih. Terus tokenisasi, di mana dapat memecah kalimat menjadi token atau subkata
yang agar dapat model pun dapat memahaminya. Terus penyusunan kamus. Jadi ini bagian di mana semuanya itu dilakukan penyusunan atau menyusun kamus. Baru ada numerikalisasi dan padding. Ini bagian numerikalnya atau mengubah teks-teks atau token-token tersebut menjadi angka yang bisa diolah oleh model. Oke, konsep utama pre-trained itu em, sudah dijelaskan sebelumnya ya, yang pakai analogi tadi. Terus encoder decoder framework. Hmm, encoder decoder framework. Ini dia bagian menerima input kalimat eh, dari bahasa Inggris, terus mengubahnya menjadi representasi vektor. Terus mekanisme attentionnya itu di mana model itu bisa fokus pada bagian kata tertentu yang relevan saat penerjemahan dan dapat menangani masalah kalimat panjang. Tadi sudah dijelaskan evaluasinya, langsung saja masuk ke collab-nya. Jadi ini sudah saya latih modelnya menggunakan, maksudnya mesin penerjemah sudah saya bangun dan latih menggunakan model Indober yang menggunakan Google Colab dan bahasa pemrograman Python. Dataset yang saya pakai itu tetap dataset yang dari bagian atau part 1 sebelumnya, itu Anki. Jadi datasetnya saya download, ini output hasil data, output dari dataset yang berhasil download. Terus ini tampilan datasetnya, English-nya misal hi, Indonesia-nya hi, English-nya run, Indonesia-nya lari. Terus jumlah total pasangan kalimatnya itu 14.000. Dan itu standar lah untuk melatih model transformer atau endeavor tersebut. Ini sampel bersihnya. Do you know install Tom's laptop? Terus untuk terjemahan bahasa Indonesia-nya, yaitu apakah kamu tahu siapa yang beli laptop Tom? Terus lakukan proses data, yaitu pembersihan pilingannya, lakukan terapkan preprocessing-nya, dan lakukan split datanya. Untuk data trainingnya 0,8 80% dan data testingnya 20%. Jadi ini hasilnya dari split datanya. Saya dekatkan dulu. Oke, sudah dekat. Oke, ini bagian tokenizer-nya, membuat kalimat-kalimat tersebut menjadi token. Dan ini contohnya, setelah dijadikan token, dia diubah jadi format angka. Terus format angka yang dimaksud ini vectorizer ya, jadi diubah menjadi numeric vector. Terus memuat atau memanggil model pre-trained. Setelah itu, setelah itu menyiapkan metrik evaluasinya untuk memberikan atau menunjukkan seberapa bagus model
atau mesin penerjemah yang kita latih menyiapkan metrik evaluasi, setelah itu argumen training hiperparameter. Oke, di sini output dirinya evaluasi strateginya menggunakan EPOS, learning rate-nya 2 kali 10 pangkat min 5, dan per device strength gauge-nya 16, begitupun di bawah 16, back decay-nya 0,01, 6 train EPOS 0,3, maka merah di sini. Oke, yang saya hapus ya. Jadi di sini sudah mulai trainingnya. Setelah di training, ini outputnya dengan EPOS-nya 3 kali. Jadi model itu dilatih dari seluruh data ini sampai 3 kali. Jadi modelnya setelah melatih dari semua data training dan evaluasinya sampai selesai, diulangi lagi sampai 3 kali dari awal. Jadi untuk training loss-nya 0,7 atau 70%, dan untuk EPOS keduanya training loss-nya 61%, EPOS ketiga EPOS-nya atau yang EPOS ketiga training loss-nya 43%. Jadi eh, semakin banyak EPOS, semakin meningkat EPOS-nya. Kamu bisa disimpulkan training loss-nya atau miss trainingnya menurun. Bisa dibilang modelnya berkembang atau belajar dengan baik. Dilihat dari validasi loss-nya 0,63, dan validation loss yang EPOS keduanya 0,62, validasi loss yang EPOS ketiga 0,62 atau 62%, dengan rata-rata skor atau korreksi BLEU-nya yaitu 53%, 54,53, 54,027, dan 54,323. Jadi bisa dibilang ini sudah bagus. Setelah itu, ini adalah visual eksekusinya. Maksudnya tes validasinya. Kita mencoba mengujinya apakah modelnya sudah bagus untuk, atau mesin penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sudah bagus untuk menerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Setelah diberikan input A1 to It rice, diterjemahkan bahasa Indonesia jadi aku ingin makan nasi goreng. Jadi setelah diinput juga bahasa Inggrisnya, yang bagian keduanya his computer is very fast, uh, diterjemahkan dari bahasa Indonesia komputer ini sangat cepat. Terus yang ketiga, percobaan ketiganya Inggris, data science is interesting, diterjemahkan ke bahasa Indonesia ilmu data itu menarik. Terus pengujian yang keempatnya itu si Pace Guitar in the Garden, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dia bermain gitar di taman. Oke, bisa dibilang untuk uh, mesin penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia-nya sudah berhasil menerjemahkan. Setidaknya sudah lebih baik lah dari pertama sebelumnya, atau percobaan pertama sebelumnya dengan menggunakan model machine learning klasik. Ini visualisasinya, dan ini adalah saya membuat user interface sederhana di sini. Jadi saya bisa masukkan
inputan saya sendiri dari keyboard, jadi saya tadi coba, maksudnya saya sebelumnya mencoba memasukkan FAQ, merubah ke bahasa Inggris, diterjemahkannya ke bahasa Indonesia, aku benci kamu, dengan waktu proses 0,6 detik. Jadi sudah bisa dibilang modelnya berhasil menerjemahkan di bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, mungkin sampai situ aja untuk output atau untuk eh, ini penjelasan dari kode atau kode dan output mesin penerjemahnya. Untuk kesimpulannya, eh, bisa dibilang fine tuning itu terbukti efektif meningkatkan kualitas penerjemahan dibandingkan kita sebelumnya menggunakan metode konvensional atau mesin learning klasik atau metode deep learning. Sebelumnya saya menggunakan LSTM jadi per satu ya, jadi bisa dibilang waktu menggunakan LSTM tersebut akurasinya sangat jelek. Tapi setelah menggunakan Indober, akurasinya sudah bagus, modelnya sudah berhasil menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dari tadi yang saya memberikan inputan I hate you, dia bisa menerjemahkannya menjadi aku benci kamu ke bahasa Indonesia. Skor BLU-nya rata-rata 0,53, bukan 0,53 tapi 53, antara 53 sampai 54. Terus eh modelnya memang sudah berhasil menebak dan memprediksi kata yang tepat apa yang harus dikeluarkan, diberikan. Oke, next. Alhamdulillah. Oke, thank you. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Eh, Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangannya. Saya Zubair Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.